mohon rahmat, dan yang ketiga kita memohon berkah. Saya yakin dan percaya semua yang hadir malam ini pengen selamat dunia wal akhirat, betul? Saya yakin dan percaya seluruh yang hadir malam ini, khususnya bapak-bapak, berangkat pagi, pulang petang, bahkan pulang malam karena ingin mencari rahmat dan barakah Allah Ta'ala, betul? Dan inilah yang kita harap kehidupan kita. Kita ingin selamat dunia, kita ingin dirahmati oleh Allah, dan kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, demi semaraknya dan keberkahan pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita ulangi salam kita. Saya doakan insya Allah jawab salam tulus ikhlas, sempurna jawabannya, apalagi besar suaranya. Saya doakan insya Allah semoga Allah berkahi umurnya, semoga Allah lancarkan urusannya, semoga Allah panjangkan umurnya, semoga Allah karuniakan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dikaruniakan anak yang soleh dan solehah, dilancarkan rezekinya, terkhusus ibu-ibu dan besti-bestiku semoga lancar COD-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqas samawati wal ardh lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. وقال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال أيضا كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الموت باب وكل الناس داخله وقاله لا يموتن أحدكم إلا هو يؤمن بالله الظن صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sebelah kiri Rabbil Alamin. Pertama-tama dan utama yang saya hormati, saya muliakan segenap keluarga almarhumah selaku ahlul hajat, ahlul musibah, ahlul bait, yang insya Allah semoga Allah Ta'ala melimpahkan ketabahan, kesabaran, serta ketulusan atau ridho menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melepaskan kepergian almarhumah ibunda tercinta Ibu Jumalia dan Tayu binti Haji Muhammad Saleh Muhammad Ali Beta. Mudah-mudahan seluruh keluarga senantiasa dilimpahkan pahala yang berlipat ganda atas kesabaran, keikhlasan, dan keridaannya dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang saya hormati, saya muliakan segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, para ustadz yang sempat hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim dan penghormatan saya.
Saya tidak bisa sebutkan nama tak satu persatu. Kenapa? Karena pertama, tena kuas sengirena. Yang kedua, tena daftarnya. Ya. Kemudian, tak lupa saya hormati sahabat saya Al-Ustadz Suherman yang Masya Allah telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan bacaan yang begitu baik, yang begitu fasih, dan suara yang begitu merdu. Insya Allah mudah-mudahan baik pembaca maupun kita semua yang mendengar sama-sama dapat rahmat Allah dan sama-sama dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, siapa yang mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, maka ia mendapatkan pahala sama dengan orang yang membaca. Makanya kalau ada orang yang membaca Al-Quran, niat lalu ki pilang ngiri ki nasabak nikana lalang kuranga pun niat tau ambaca Quran pastami'u bilang ngiri lalu supaya apa? Anggap patung ki rahmat baturi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian protokol kita yang saya hormati, adik kita, ustadz kita yang telah mengarahkan acara ini berjalan lancar. Alhamdulillah cepat kita dimulai. Iya, kurang lebih jam 8 lewat 15 dimulai nih. Iya, karena tadi malam saya di Jalan Malino di Kelurahan Bontoramba itu jam 8.40 Bapak Ibu belum dimulai. Iya, kenapa belum dimulai? Rupanya yang protokol ini ditunggu dari Jalan Abdul Qadir. Ya, yang dekat Tanjung itu, dekat kampus UIN. Dari sana rupanya. Saya bilang mulai bilang ditunggu protokol. Kenapa pasti harus ditunggu? Nah, ada di bapak-bapak di luar, ada di ibu-ibu bisa nih. Ya, bisa disuruh. Nah, bilang masalahnya Ustaz dia tung yang kori. Oh lala, kalau begitu ditunggu balik. Akhirnya jam 8.40 baru datang. Iya, baru 10 menit ke ceramah batu mibosia. Jadi kukana tiai si kesalahanku antu bela. Nah, sahabat saya 1 jam menunggu di sini. Oleh karena ceramahku hanya 15 menit, berarti bukan saya yang salah. Kenapa saya harus akhiri? Karena rupanya bukan tenda begini dipakai, tenda yang gantung sana, gantung sini, sehingga dia menampung air. Acor roje neka, akhirnya rumbangi tendaya, banjir tongi oloang. Terpaksa ditutup ki, katanya mau amantan kadera mami. Tidak percaya, kasih lihat ki sebentar videoku. Makanya alhamdulillah saya bersyukur. Saya ditanya dimulai Ustaz, lebih cepat lebih bagus, karena jangan sampai datang hujan. Ibu, seluruh yang hadir jamaah, sehat-sehat ya semua. Sebelum saya lanjut, boleh kerjasama? Boleh. Apa itu Ustaz? 1. Kalau tidak ada yang penting-penting banget, kalau perlu HP tadi gantungin aja dulu deh. Setuju? Kecuali siaran langsung ki atau video boleh lah. Tapi kalau cuma pegang HP dan picah-picah HP balas WhatsApp, kalau boleh digantungin dulu. Insya Allah tidak lama ceramah, paling 15 menit lebih. Hei, woi. Kanampai HP na disuruh ano kay ete na dito na pilangere kay ang buntutungi ano puro lalang ya. Oh lala si galit-galit perlu saya kasih ingat ini. Imam Syafi'i berkata, siapa yang menghadiri majelis ilmu itu pahalanya jauh lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Hadir di tempat ini Bapak Ibu sekalian berbeda dengan datang melihat elektron. Karena kalau kita datang melihat di pesta ada elektron, ada cawe-cawe, ya, biar kita tidak perhatikan. Kenapa? Karena kita hanya melihat dari jauh boleh, sambil cerita boleh. Tapi kalau acara seperti ini, kedatangan di tempat ini, saya yakin dan percaya kedatangan tak ingin datang mendengarkan nasihat-nasihat keagamaan. Betul?
Makanya ibu bilang ngerisai kudu supaya anggap pakai pahala. Nah sahabat nakana nabita, siapa yang meringankan langkahnya menuju majelis ilmu untuk menuntut ilmu, tidak ada balasannya kecuali surga. Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita, siapa yang datang di majelis seperti ini, majelis ilmu, majelis akbar, majelis taklim, majelis salawat, majelis zikir, maka pahalanya jauh lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pertanyaannya, kira-kira ada ndak malam ini yang hadir begitu pulang dari sini bisa tunaikan sholat sunnah 1000 rakaat ketika tiba di rumahnya? Ada? Ada? Anda kenal dalam penania? Iya, jangankan 1000 rakaat Bapak Ibu di sholat sunnah tarawih mau yang mana di kerja ini jamaah 20 atau 8 di komplek tadi sini 8 berarti sangkama di dekat masjidku ya, sangkama di dekat rumahku 8. Tapi alhamdulillah neki batu arapungan ditampak ane duduk sebentar kurang lebih 1 jam, insya Allah moga Allah memberikan kita pahala sama dengan pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini begitu banyak nikmat yang Allah kepada kita. Saya yakin dan nikmat yang terbesar bagi kita yang pertama adalah satu, nikmat kesehatan. Siapa yang sehat, kata orang tua kita, siapa yang sehat itu orang yang kaya. Nakana atau tawata pun nagasing-gasing ditawa antu anak. Aku lihat jawab campur bahasa Makassar ini. Pun nagasing-gasing jake antu anak ikat teme antu tu kalumanyang. Nga apa nyadikana tu kalumanyang? Tahu nakaluki nyamang. Orang yang diliputi rahmat, orang yang diliputi nikmat. Kenapa? Karena kalau kita sehat Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya pastinya mengasih pak kasiaka. Betul? Biar tidak ada ikan, biar lombok terasi saja, gangang palante, nutik ratsinang, nutik risinang, ruang lisere, lombok alias lada, pastinya mengipak kasih kangen, betul tidak? Tapi mana poin daging redalekanta Bapak Ibu? Niat mau doa, ada udang, ada kepiting, ada semua mie, ada cumi dan lain-lain, tapi asam urat ki. Akhirnya apa kira-kira? Ya? Pasti malak-malaki, apalagi kolesterol dan tekanan darah. Makanya selagi kita sehat, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita mengajarkan kalau kita mendapatkan nikmat maka banyak-banyaklah ucapkan alhamdulillahilladzi ala nikmati tatimmus shalihat. Ketika ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan, baik berupa ujian maupun musibah, selain ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang menguasai keadaan. Ya, jadi termasuk ya tertimpa musibah perlu juga disyukuri. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai saat ini, yaitu kita masih diberikan nikmat hidup. Masih keluar masuknya napas kita di hidung tak masing-masing. Betul? Ibu, ibu masih bernapas ya kita? Masih tak? Iya. Di luar masih bernapas tak? Cuma mau kutanya di dalam ini karena ibu-ibu semua. Karena biasanya ibu-ibu itu pandai menghitung, betul tidak? Sekarang ibu berapa kali keluar masuk napas ta dalam 1 menit? Siapa tamasulu napasat tarika meruntai lalana seremoni je nah. Tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung atau tidak pernah dihitung? Tidak pernah. Apa sih biasa kata hitung? Oh doa pak.
Sudah kuduga besti. Pasti uang jawabannya yang selalu dihitung. Bapak Ibu sekalian, normalnya napasta keluar masuk di hidung dalam 1 menit antara 17 kali sampai dengan 19 kali. Itu normalnya. Kenapa harus normalnya 17? Ibnu Attallah Az-Zakandari menjelaskan bahwa kenapa 17? Maka itu lamban daripada 17 rakaat sehari semalam. Kenapa batas atasnya hanya 19? Karena itu adalah lambang 19 kali kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan ibu napasta keluar masuk di hidung tak kurang dari 17 kali, misalnya sisa 9 kali atau sisa 7 kali, maka siap-siap ki panggil ambulans kalau perlu. Keoki ustazka untuk antalkinkan ki. Angapai nasabah sakarat makin. Tapi kapan lewat dari 19 kali Bapak Ibu sekalian, misalnya 25 kali, apalagi 30 kali keluar masuk dalam 1 menit, maka cepat panggil juga ambulans. Jangan lupa suruh bawa oksigen. Kak posoi pasti. Betul? Makanya selagi normal napasta keluar masuk, ucapkanlah alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak-banyak bersyukur, dan syukur yang paling mulia di hadapan Allah adalah menjadikan kehidupan kita, kesehatan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian insyaallah dimuliakan oleh Allah. Almarhum ini usianya beliau 66 tahun. Tadi malam saya ceramah di Jalan Malino itu, Jalan Poros Malino, Kelurahan Bontoramba, ya dekat PDAM. Itu usianya 9 bulan. 3 malam yang lalu saya ceramah di Antang, itu usianya 81 tahun. Ternyata dari 3 kasus ini mari kita simpulkan. Ternyata yang namanya kematian Bapak Ibu sekalian, ternyata syaratnya bukan harus tua. Betul? Setuju? Karena seandainya tua menjadi syarat kematian, maka pada malam hari ini tidak ada orang tua yang duduk-duduk di tengah kita. Betul? Yang kedua, syarat kematian bukan harus sakit. Karena seandainya sakit menjadi syarat kematian, jamaah sekalian, tidak perlu ada rumah sakit. Begitu kita sakit, maka langsung mati. Tetapi fakta yang terjadi di tengah-tengah kita, mungkin ada di antara kita, tetangga kita, keluarga kita, ada orang keluar masuk rumah sakit, banyak uangnya habis pakai berobat, tidak mati-mati. Betul? Tapi ada orang sehat-sehat saja. Tadi subuh kita masih sholat berjamaah sama-sama. Tadi duhur kita masih sholat berjamaah sama-sama. Maghrib isya masih sholat berjamaah sama-sama. Tiba-tiba subuh hari keesokannya diumumkan oleh panitia masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah satu keluarga kita, Sakri Batanta dulu agamata, Iami Antu Identino. Ada Dentino? Kok malah kampung ini ada Dentino? Ada dia? Ya? Pernah kita dengar begitu? Akhirnya kita berkata, tak kusangkanya, padahal kemarin itu sama-sama dia sholat berjamaah, padahal kemarin itu sama-sama dia pergi pesta, padahal kemarin itu sama-sama dia magosi. Tapi itulah yang namanya kematian. Siapa yang mati? Mereka yang telah tiba ajalnya, Bapak Ibu sekalian. Makanya Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam dalam kitab Al-Mizan Al-Amal, ya, ada orang yang takut mati, ada pula orang yang tidak takut mati. Sekarang pertanyaannya, kira-kira jamaah sekalian malam ini malaki mati? Malaki mati? Tuh, ruwaji malak mati. Nena malak mati, marangana malak ngasing mati. Takut kimati bu? Takut kimati bu? Belum serius. Takut kimati bu? Ya Allah, mati kalaloy.
Apa yang membuat orang takut mati jamaah sekalian? Yang pertama karena hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Orang takut mati karena takut meninggalkan harta benda yang telah ia kumpulkan bertahun-tahun. Yang kedua, karena terlalu cinta kepada keluarga. Ada orang takut mati karena takut meninggalkan keluarga yang dicintai. Seorang suami takut meninggalkan istrinya yang cantik jelita, lagi soleha, lagi lembut hatinya, lagi senantiasa pandai memasak, servis, dan selalu membuat tersenyum suaminya. Sini Ki. Seorang istri takut tinggalkan suaminya yang tampan, lagi pandai cari uang. Anak-anak takut tinggalkan orang tuanya, orang tua takut tinggalkan anak-anaknya. Yang ketiga, yang membuat orang takut mati, kata Imam Al-Ghazali, karena orang tersebut masih merasa lebih banyak dosa-dosanya daripada amal kebaikannya. Imam Al-Ghazali berkata, kalau takut mati karena harta, kalau takut mati karena keluarga, semuanya pasti akan ditinggalkan. Mau tidak mau kita pasti tinggalkan. Tapi kalau kita takut mati karena merasa masih banyak maksiat, masih banyak dosa kepada Allah, kemudian kita takut mati karena merasa tidak ada bekal yang cukup, maka bersyukurlah. Itu tanda hidayah masuk ke dalam dirita, ke dalam dadata, ke dalam hatita. Karena orang yang merasa masih lebih banyak dosa-dosanya, pertanda dia ingin memperbaiki dirinya. Betul? Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan takut mati. Takutlah jangan sampai kematian datang kepada kita, lalu kita tidak memiliki bekal yang cukup. Jamaah, Ibu, biasa ki pergi rekreasi? Di mana ki biasa pergi rekreasi? Pantai Tanjung Bayang, Tanjung Biru, Lembah Biru, Malino. Kalau pergi ki rekreasi bawa bekal tidak? Bawa dong, pasti. Misalnya hari Minggu kita mau pergi rekreasi, saya yakin dan percaya ibu-ibu di hari Sabtu sudah mulai sibuk, betul tidak? Ada yang pergi cari daun pisang di pasar Sungguh Minasa karena mau bikin buras, betul? Ada yang suruh anaknya pergi parut kelapa. Ada pula yang suruh anaknya atau suaminya pergi di penjual ayam, nak suruh rapa-rapa jangan potong. Untuk apa? Untuk dibikin bekal di bawah hari Minggu. Kalau mau pergi saja rekreasi, ibu kita mau bekal, kita membawa bekal yang terbaik. Apatah lagi kalau kehidupan akhirat. Kematian adalah awal perjalanan kehidupan kita, sementara akhirat adalah perjalanan yang kekal, abadi selamanya. Makanya waktu itu singkat Bapak Ibu, usia kita ini singkat, yang abadi hanyalah akhirat. Maka milikilah amalan yang terbaik untuk kita jadikan bekal untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua kasus. Ada teman saya di Kendari, 1 tahun yang lalu dia kirimkan saya video keluarganya. Kebetulan di Kendari terjadi pelebaran jalan Bapak Ibu. Kemudian karena terjadi pelebaran jalan sehingga sebagian kuburan yang mau dilewati pelebaran jalan, yang kena pelebaran jalan itu harus dipindahkan. Maka pemerintah Kota Kendari mengeluarkan himbauan, dihimbau kepada seluruh keluarga yang memiliki keluarga yang kuburannya ada di dalam, maka sedapat mungkin memindahkan sendiri. Siapa keluarga yang memindahkan kuburan keluarganya, dia sendiri yang pindahkan, maka dia dapat ganti untung. Tapi siapa yang keluarganya kuburannya dipindahkan oleh petugas Satpol PP atau yang terkait, maka dia tidak mendapatkan ganti rugi. Bukan ganti untung, ganti rugi saja dia tidak dapatkan. Alhasil
seluruh keluarga berhak untuk memindahkan, maka datanglah semua untuk menggalinya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, puluhan kuburan yang digali dan dipindahkan. Apa yang terjadi? Salah satu kuburan itu Bapak Ibu, ternyata Masya Allah sudah 15 tahun dikubur Bapak Ibu. Tidak rusak papannya, tidak rusak kain kafannya. Yang luar biasa, begitu dibuka kain kafannya, ternyata jasadnya mayat ini masih utuh, kulitnya masih segar seperti baru mandi. Sehingga ditanyalah anaknya, apa amalannya ini bapakmu sehingga masih utuh jasadnya sampai sekarang, padahal sudah 15 tahun meninggalnya. Maka anaknya berkata, amalannya bapakku ini karena dia guru SD, tapi sebelum setiap habis sholat subuh, sebelum berangkat ke sekolah, pasti dia membaca Al-Quran dulu. Kemudian kesaksian kepala sekolahnya, kata anaknya waktu baru-baru meninggal, kepala sekolahnya yang memberikan sepatah kata melepaskan almarhum. Sehingga apa yang terjadi, kata kepala sekolahnya, ini almarhum bapaknya beliau ini, itu ketika tiba di sekolah sebelum jam pelajaran pasti dia buka Al-Qur'annya, dia mengaji dulu. Maka Masya Allah, terbukti hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Yaqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang memberikan pertolongan kepada sahabatnya pada hari kiamat. Dan hari kiamat bagi kita mulai tak kala jasad kita sudah berpindah di alam kubur. Ibu, pertanyaannya, kenapa almarhum ini sudah 15 tahun dikubur dan tidak dimakan ulat, tidak dimakan cacing tanah? Kenapa bisa demikian? Padahal Roma Irama berkata dalam lagunya, kalau kita sudah berada dalam kubur, kita akan menjadi santapan cacing tanah, yang tinggal hanya kerangka. Itulah suratan badan, dikembalikan ke dalam bumi. Tapi apa yang terjadi? Almarhum ini tidak demikian. Kenapa begitu? Ternyata Bapak Ibu sekalian, ada penelitian yang menunjukkan kebenaran ini. Di mana hidupnya itu cacing tanah? Di permukaan tanah atau di dalam tanah? Jemaah, dalam tanah atau permukaan tanah? Permukaan dalam tanah. Ada yang biasa pergi memancing di sini, mancing ikan dengan menggunakan cacing tanah. Ada? Ternyata Bapak Ibu, kenapa itu cacing tanah hidup di dalam tanah? Karena faktornya adalah cacing tanah itu takut dengan cahaya. Tidak percaya? Besok gali tanah, ambil cacingnya, masukkan ke dalam gelas plastik atau botol plastik, jangan tutup. Pada saat maghrib taruh di bawah cahaya lampu begini, mulai dari maghrib sampai subuh. Begitu subuh, lihat apakah cacingnya masih hidup atau sudah mati. Penelitian menunjukkan cacing tanah itu mati, 90% mati. Kenapa? Karena dia takut dengan cahaya. Itulah sebabnya kenapa orang yang ahli Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran, itu tidak didekati cacing tanah, tidak didekati dengan ulat-ulat. Kenapa? Karena pada saat dia dikubur, setelah dia dikubur, pahala bacaan Al-Qurannya meliputi dirinya dan membuat dia cahaya. Dalam hadis dijelaskan bahwa ketika kita sudah dimandikan, maka pahala bacaan Al-Quran kita itu ada di dalam pelukan dada kita. Iya. Setelah itu kita dikafani. Setelah dikafani kita disolati. Setelah disolati kita dikuburkan, diantar ke pekuburan, dimasukkan ke dalam liang lahat, ditutup papan, ditimbun tanah. Begitu pulang semua pengantar mayit,
Maka Allah utus dua malaikat, malaikat Munkar dan malaikat Nakir, ingin bertanya kepada kita. Tetapi kalau ahli Quran, rupanya Bapak Ibu sekalian, bacaan Al-Qur'annya itu keluar dari pelukan dadanya, berdiri di samping kanannya dalam bentuk cahaya. Begitu datang malaikat Munkar ingin bertanya kepada almarhumah, karena almarhumah ini misalnya Ibu Jumalia ini adalah ahli Quran, rajin membaca Al-Quran. Maka ketika malaikat Munkar ingin bertanya man rabbuka, keluarlah cahaya ini berdiri di sampingnya memberikan pembelaan. Lalu malaikat Munkar bertanya, siapa engkau? Padahal aku ingin bertanya kepada Jumalia Daintayu binti Haji Muhammad Ali Bita. Siapa kamu? Rupanya cahaya berdiri di samping kanannya, berbentuk wanita yang sangat cantik karena dia wanita. Tapi kalau dia laki-laki berbentuk pemuda yang sangat tampan bercahaya. Berkatalah pemuda tampan atau wanita yang bercahaya itu berkata, saya ini adalah sahabatnya almarhumah. Oleh karena itu wahai malaikat, jangan pernah persulit sahabatku, karena dia adalah sahabatku di dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita menjadi ahli Quran, rajin-rajin baca Quran. Ya, karena yang disebut ahli Quran para ulama kita bukan mereka yang hatam 30 juz setiap bulan Ramadan. Iya, tak ada tongi itu. Nanti bulan Ramadan baru nak kejar hatamnya. Betul tidak? Ada itu. Sampai-sampai karena kita ini mau balik, sampai-sampai kalau kita datang di masjid ingin ceramah tarwih, kita ceramah di atas, rata-rata yang kau lihat, mohon maaf ya, rata-rata yang membaca Al-Quran di saat bulan Ramadan sambil ada penceramah di atas, rata-rata perempuan yang baca Al-Quran di bawah. Betul? Betul tidak? Kenapa dia baca Al-Quran? Karena nak kejar tamatnya. Betul? Padahal yang dimaksud dengan ahli Quran adalah mereka yang istiqomah membaca Al-Quran, biar bukan 30 juz dalam sehari. Yeah. Jadi kalau bisa kisah 1 juz 1 hari, alhamdulillah. Kalau tidak bisa 1 juz 1 hari, setengah juz bu. Kalau tidak bisa setengah juz, 10 halaman bu. Kalau tidak bisa 10 halaman, 5 halaman bu ibu. Ustaz tidak bisa juga 5 halaman, kasih buka saya 2 halaman mau baik. Tidak bisa juga Ustaz, setengah halaman. Tidak bisa juga Ustaz, 1 ayat mau kutuh. Mau masuk surga tidak? Kalau kita mau masuk surga, jadikan lalu Al-Quran sebagai sahabat kita. Kenapa Rasul memberikan kabar gembira kepada kita? Saya yakin dan percaya setiap akhir doa kita minta agar diridhoi masuk surga. Betul? Setiap orang yang meninggal kita doakan masuk surga. Tapi ada kabar gembira dari Rasulullah. Apa kata Rasul? Al-jannatu musbaqatu arba'ati nafar. Surga itu sangat merindukan kepada 4 golongan manusia. Siapa golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah? Ternyata Rasul menempatkan yang pertama adalah talibul Quran, adalah mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Ustaz tadi disebutkan siapa yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya, rajin baca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Yeah. Jadi rajin-rajin baca Quran. Ada semua di Al-Quran tadi rumah toh? Ibu ada di Al-Quran tadi rumah toh? Berapa kali dibuka dalam sehari? Tidak ada yang menjawab. Tanda tanya besar. Dibandingkan HP tak ada semua HP tak toh? Berapa kali dibuka dalam sehari? Tidak terhitung. Bantu jawab pain. Bangun pagi setelah sholat subuh yang pertama dibuka adalah HP. Mau mandi buka HP. Mau sarapan lihat HP. Mau pergi kerja lihat HP. OTW kantor, tiba di kantor lihat HP. Istirahat kerja lihat HP. Pulang di rumah lihat. Mau tidur lihat. Mau pecinta HP. Masya Allah, terkadang HP kalau kita pandangi terkadang keluar air mata.
semakin lamanya kita pandangi. Betul? Terkadang tangan kita ini keram-keram saking lamanya kita pegang. Betul? Dibandingkan dengan Al-Quran yang ada di rumah, terkadang Al-Quran kita di rumah hanya menjadi pelengkap meja-meja kerja kita, hanya menjadi pelengkap rak buku kita, hanya menjadi penjaga lemari kita. Ada tunggu orang itu Al-Quran yang dijadikan penjaga lemarinya. Penjaga doi. Ada tahu begitu kuliah. Itu uangnya dan simpan di sela-sela Al-Quran. Masih ada juga begitu. Masya Allah. Ibu deh, ibu rajin ki baca Quran. Kalau tidak bisa ki istiqomah terus menerus, ulama kita mengajarkan minimal baca Yasin lah setiap sekali sepekan. Ulama kita mengajarkan bagaimana bisa baca Yasin setiap malam Jumat. Kenapa ulama kita memilih itu setiap malam Jumat? Kalau misalnya tidak bisa kan lebih bagus, setiap malam lebih bagus, setiap hari lebih bagus. Tapi kenapa kalau misalnya kesibukan kita pilih malam Jumat? Kenapa? Karena malam Jumat itu adalah malam yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah. Kenapa harus Yasin? Karena Yasin itu adalah hatinya atau jantungnya Al-Quran. Rasulullah bersabda, siapa yang membaca Yasin maka sama dengan dia tamatkan Al-Quran 10 kali pahalanya. Bapak Ibu sekalian, maka rajin-rajin dibaca Quran. Itu yang pertama. Amalan yang terbaik untuk menuju Allah sebagai bekal terbaik, salah satunya adalah menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita dengan jalan menjadikan Al-Quran ini sebagai interaksi kita setiap hari. Disebutkan dalam Al-Quran surah Fatir ayat 29, ada 3 golongan manusia yang akan senantiasa mendapatkan keberuntungan di sisi Allah. Ibarat dia bekerja maka dia berpartner dengan Allah. Ibarat dia berdagang maka dia berdagang dengan Allah. Ibarat dia berbisnis maka dia berbisnis dengan Allah. Apa kata Allah dalam surah Fatir ayat 29? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salam wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah tempatkan orang yang akan beruntung di sisi Allah. Allah tempatkan yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah, adalah mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Masya Allah. Ibu deh, ibu, selagi kita masih hidup, gunakanlah hidup kita untuk membaca Al-Quran. Karena ada suatu saat nanti kita sudah terbaring kaku, tidak bisa ngapa-ngapain. Mata kita sudah tidak bisa dipakai untuk melihat. Telinga kita sudah tidak bisa dipakai untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Tangan kita sudah tidak bisa untuk memegang Al-Quran. Punggung kita tidak bisa lagi tegak untuk membaca Al-Quran. Maka selagi hidup masih ada, senantiasa kita dekatkan diri dengan Al-Quran. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kasus saya dapatkan juga tidak jauh dekat dari sini, di Kota Maros. Kasusnya beliau ini 3 tahun sudah meninggal. Tapi karena Pak Sarul punya proyek strategis, yaitu pembangunan kereta api Makassar Maros. Maka salah satu kuburan di Maros kena rel kereta api, lintasan rel kereta api. Maka digali juga, dipindahkan. Ada yang kenal Haji Bado? Atau ada yang pernah dengar namanya ini, Haji Bado? Haji Bado ini Bapak Ibu adalah salah satu pemilik SPBU, pom bensin yang paling besar di Kota Maros. Beliau 3 tahun telah meninggal. Di tahun ketiganya kena rel kereta api kuburannya digali. Ternyata sama dengan kejadian yang ada di Kota Kendari. Kain kafannya masih utuh bersih, kemudian papannya masih bagus,
Kemudian jasadnya masih utuh. Ternyata ditanya, apa amalannya ini almarhum Haji Bado? Apakah dia juga rajin baca Quran? Ternyata tidak, jemaah sekalian. Apa amalannya? Ternyata ahli warisnya berikan kesaksian karena dia diliput di media. Kalau tidak salah ada di YouTube. Iya, viral itu videonya. Jasadnya dimandikan kembali, dikafani kembali, kemudian disalati kembali, lalu dikuburkan kembali. Apa amalannya? Haji Badut sebagian besar keuntungan SPBU-nya dia gunakan. Ada beberapa panti asuhan yang makan santrinya dia tanggung pagi, siang, malam. Bahkan ada mintol, ada khusus yang ditugaskan orang yang memasak yang makanan ini setelah masak diantarkan kepada panti asuhan tersebut. Yang kedua, ada 2 pondok pesantren penghafal Al-Quran di mana santri-santrinya makan paginya, makan siangnya, makan malamnya adalah Haji Bado yang siapkan. Maka amalan yang kedua yang menjadi super bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah amalan sedekah. Makanya Rasul tempatkan dia di urutan kedua orang yang dirindukan oleh surga. Selain taliul Quran, dia ditempatkan yang kedua, yaitu wamutu'imul jian, adalah mereka yang senantiasa memberi makan atau bersedekah. Bapak Ibu sekalian, makanya dia gigi gili, dia sibaku. Yes, gigi gili ini bu, ibu. Yes, gigi gili. Gigi gili itu pelitnya orang pelit, kikirnya orang kikir. Ya, saking pelitnya dibenci sama orang yang pelit. Padahal sama-sama pelit. Nah, karena aja dengkel ibu gigi nak kau, nampaknya karena ya dengkanan gigi tonji. Masya Allah. Yang kedua, ada tuh itu orang tidak gigil bagaimana sih, tapi dia sibaku, kata orang Makassar. Sibaku ki, mau ji sama 11-12 ki, baku adik kakak ki. Nah, tentara itu orang yang sibaku. Kalau dia perempuan, mohon maaf ini, kalau dia perempuan, kalau dia beli sayur, dia banyak dulu penawarannya. Pergi di pasar Karueng sana, pasar Sungguminasa, mau beli sayur. Nah bilang ini penjual sayur kadang berapa ini kangkung tak? Nah bilang itu penjual sayur kau dong, ini 3 ikat 5.000. Menawar kisah, kasih cukup ya 4 ikat 5.000. Apa dia bilang penjual sayur, jangan kalian 500 di kodong ku dapat. Nah bilang kasih lah langganan maki kasih mah itu 4 ikat 5.000. Begitu dikasih 4 ikat 5.000 karena langganan, dikasih masuk di kantong, apalagi nak minta kasih kacang minum 1 ikat. Tanda-tanda gigil si bagus kamay yang begitu ibu. Kenapa? Kalau bisa jadi sedekah hari itu sedekah lalu ki. Kenapa? Karena boleh jadi uang yang kita simpan itu yang seharusnya kita sedekahkan, boleh jadi Allah ambil dengan cara yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata orang yang gigil gelam, paku jambatan, pagulik batu alias si baku, itu rata-rata Allah kasih penyakit yang tidak kunjung sembuh. Betul? Betul tidak? Kenapa? Karena Allah mau ambil uangnya dengan jalan yang berbeda. Dipakailah uang itu berobat ke sana kemari, banyak uangnya habis karena tidak kunjung sembuh akibat pelit, bakhil, gigil, galang, sibak. Anu baik, gampang duduk Allah kalau mau. Iya. Hari ini kita kaya, Allah mampu miskinkan kita dalam waktu 5 menit. Betul? Allah perintahkan api menghanguskan semua rumah dan isinya, menghanguskan semua kendaraan tak karena ada dalam parkiran. Banyak kejadian begitu. Apalagi ini waktu musim kemarau kemarin, banyak dari Makassar kebakaran. Betul tidak? Makanya Bapak Ibu sekalian, ternyata sedekah itu telah selain untuk memberkahi, membuka pintu rezeki kita, ternyata sedekah itu Bapak Ibu sekalian menjadi benteng daripada
harta-harta kita, Bapak Ibu. Makanya yang gigil si batu, karena ada cerita dulu sama beca. Iya, ada pacama, dia kaya tapi gigil si batu. Ceritanya begini, dulu kan tidak ada pikiran. Ada dua kota yang di Sulawesi Selatan ini paling banyak dikunjungi orang cari nafkah dengan cara mengayuh beca, yaitu kota Makassar dan Bone. Kebetulan kejadian ini ada di Bone. Ada pacama mau pergi upacara pada hari Senin di kantor bupati. Pagi-pagi dia berangkat dari rumahnya, dia bawa mobilnya. Ternyata di tengah jalan mogok mobilnya, dicoba starter tidak bisa. Dia panggil lagi orang, dia tahan orang untuk perbaiki, ternyata tidak bisa bunyi. Karena tidak bisa bunyi, akhirnya dia suruh bantu diparkir di pinggir jalan, didorong. Ada parkir di pinggir jalan. Rupanya karena terlambat, akhirnya dia putuskan, dia tinggal mobilnya, dia ambil becak. Maka dia tunggulah dari becak. Kebetulan ada sahabatan atau saudara ini pengayuh becak dari Jeneponto. Mohon maaf, ini ada saudara kita dari Jeneponto di sini. Ada jamaah Jeneponto di sini. Ya. Akhirnya ada panggil itu dan becak. Begitu dilihat sama dem becak, alhamdulillah singgah dem becak. Dah bilang dem becak, mau kemana Kikarain? Bila pacama mau ke kantor bupati, antar kak, karena terlambat mak ini mau ke upacara, terlambat mak kira-kira ini bubar kapang orang ini mati mija nama raika ini Pak Bupati, padahal penting sekali ini. Apa dia bilang ini dia beca, iya naik maki kerain ku antar ki. Dia bilang tunggu dulu, ku tanya ku dulu berapa sewanya. Apa dia bilang dia beca 10 sabu kerain, 15.000 kerain. Kaget kini pacama, dia bilang ih mahalnya 10.000 mau. Ada juga uang kecil ke 10.000 daripada Joja ku poing aboya doi cadi apa untuk pasame apa susung ya. Terus bagaimana? 15.000 pikarain. Ya, karena kalau mau ke kantor bupati ada tanjakan yang dilewati. Jadi usahakan 15.000. Apa dia bilang? Pacama, kalau tidak mau ke 10.000, lebih baik saya ambil becak lain, tunggu becak lain. Karena ini kedongnya dan becak yang dari Jeneponto ini, belum ada penumpangnya. Selama 2 hari belum dapat penumpang. Akhirnya dia pikir-pikir, biar medeh ku ambil 10.000. Ya biar me paling keren, naik pakai keren, biar 10.000. Yang penting rela jaki. Iya, jadi naik pikir pacama. Begitu naik pacama, dia dengar dan terbetik di hatinya. Oh, terlambat ini pacama. Akhirnya apa yang terjadi? Naik nih. Pelan dulu caranya mak goyang dan beca. Karena pelan dulu caranya mak goyang, berteriak pacama di depan. Naik, laksir-laksir, kencang-kencangi, ngasing-ngasingi, tak lambat kah? Apa nak bilang dan beca? Mohon maaf kareng, pun 10 saku kamaminya yang goyang anak. Masih mau kok. Akhirnya dia bilang, terlambat kah? Coba ku tahu ki begini caramu goyang, bukan kamu ambil. Kasih cepat ki. Dia bilang, iya baik kareng. Balap di sini. Dia balap ki. Tidak lama kemudian setelah dia balap, dapat butuh lagi tanjakan. Begitu batin ada balap naik pas di pertengahan batin natuk dan batin ada goyang. Naik beca kamera mundur karena rupanya di pacama besar tongi perutna. Akhirnya dia bilang, iya mundur kia. Dia bilang dia beca, tenang ki keren. Kemana mundur beca ketiai katen tu riolo mate, nak riolo mate. Demi kita pacama, tidak apa-apa, turun aku dorongi. Akhirnya nak dorongi. Oh, karena ini tanjakan lumayan panjang, ngos-ngosan di gedung ini dan beca. Nampak ini pacama karena terlambat kejai dulu kanak-kanaknya. Ada kata-katanya yang menyinggung perasaan ini dan beca. Apa dia bilang dan beca dalam hatinya? Ila so, 10 sabu di bayaran lu nampak jaira kanak-kanaknya. Tayamina, sinampai ini tidak ada wasengi. Pun nalebay pangambikan ini, sinampai turunan pandungengan.
Akhirnya sampai di atas, Pak. Setelah sampai di atas, Masya Allah, tidak lama kemudian penurunan, penundegengan. Terbetik lagi di hati dan pikirannya, mau ke cepat dong, mau ke cepat. Akhirnya dan becak tenanan rem. Baru 7 meter larinya, tak pucuk larinya becak. Berteriak dan becak di depan, weh Remi, lalu bodoh panagana dan becak amar ratu ibat riba ko pamupurang akarem pun na 10 sabutin na makirim. Lebih lagi dulu kalau begitu saya ini baru-baru terperiksa di dokter, ada diagnosa itu ternyata saya jantungan. Saya jantung ini sudah stadium 3. Lalu bunuh untuk penakaman tuh. Naganat nagare masalah kebunuh ke andreng kepain. Iya kulit ini reng yang penting dibayar ipan rengang. Ada bilang berapa kubayar kalau merem? Ada bilang 5.000 satu kali rem. Rupanya ini penurunan panjang juga, Bu. Jadi setiap 20 meter dia lepas rem. Karena dia lepas remnya, tak pucuk si lari becak atau berteriak mesin pencamak, rem mesin. Singkat cerita 10 kali merem baru sampai di bawah. Sampailah di kantor bupati. Setelah itu tiba di kantor bupati, Nabi lebih pencamak, si Kak Dek Mami kamu bunuh Nagana mana lah masalah kubunuh ki karente na tunggan to na niya. Yari siapa ni ko bayar nagana kireke nga makaray pisampulo andreng itu sampai. Nareke mi pacama 10 kali 5.000 51. Dan kasih keluar mi buka dompetnya dia kasih 50.000. Begitu dia terima 50.000, ucapkan ni dan baca alhamdulillah, terima kasih banyak kareng. Bila cocok itu apa ya kareng? Ini injan tuh. Nabi bilang apa lagi? Kan 10 kali kok merem kali 5.000 51. Nabi bilang cocok sekarang ini 51 panreng, tapi ini saya beca 11. Nah bayar ki ibu 60.000. Setelah dia bayar 60.000 baru dia pukul jidatnya. Ih, bodoh-bodohku nih, kenapa tidak keterima penawaranmu 15.000? Abang bilang dan beca, ya kita tuh dia minta 10.000 kareng. Iyo aku minta 10.000 tapi tidak bilang ku ces kalau 10.000 tidak pakai rem. Nah dari cerita ini kita lihat alurnya. Ini kan pancama ada di uangnya toh, betul tidak? Anggapan nanti anak paparanya 10 5 sabu. Gara-gara 5 sabu dah pikir gigi betul tidak? Gara-gara 5 sabu. Ina boleh 5 sabu. Tapi apa yang terjadi? Allah ilhamkan dan becak apa cepat akalaknya. Akhirnya bukan 5.000 yang dia simpan, malah 50.000 yang pergi. Betul? Itulah kebalikannya. Tapi orang yang rajin sedekah, apa kata Allah? Ya, mazalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Siapa yang rajin bersedekah Bapak Ibu, ibarat dia menanam 1 biji dan 1 biji itu tumbuh bercabang 7, setiap cabang berbuah 100 atau 700 kali lipat. Rasul pun menegaskan man sodakatin baliasdat. Siapa yang rajin bersedekah maka tidak berkurang hartanya melainkan bertambah dan bertambah. Dan harta yang kita sedekahkan, uang yang kita sedekahkan, tenaga yang kita sedekahkan, ilmu yang kita sedekahkan, Bapak Ibu sekalian, itulah harta kita yang sesungguhnya. Makanya banyak mayit yang berteriak di alam kuburnya sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Seandainya kita dengar teriakan mayit di pekuburan, tidak ada orang yang mau gali kubur. Seandainya didengar teriakannya, karena biar orang yang rajin bersedekah tetap berteriak, masih mau pulang di bumi. Kenapa? Karena dia menyesal kenapa sedikit sedekahnya. Apalagi yang tidak bersedekah, dia betul-betul menyesal kenapa dia tidak bersedekah. Disebutkan dalam surah Al-Munafikun, Allah tempatkan masalah sedekah, penyesalan orang yang bersedekah di surah Al-Munafikun. Karena orang yang munafik itu tidak mau kehilangan hartanya. Dia kikir, rata-rata orang yang munafik tidak mau kehilangan hartanya. Allah tempatkan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau bisa kembalikan saya
maka apa mau lakukan kembali? Wa asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya mau bersedekah, tapi apa boleh buat, sudah terlambat. Jadi sebelum penyesalan itu datang, maka selagi Allah titipkan rezeki kepada kita, mari kita senantiasa gunakan harta kita, ilmu kita, tenaga kita untuk senantiasa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, hidup ini singkat. Kata Ali bin Abi Thalib, 2 ditarikan napas tak hidup tak. 2 ditarikan napas, 1 tarikan napas ke dalam, 1 tarikan napas keluar. Kalau kita tarik ke dalam, kemudian ditarik keluar, gagal masuk lagi, berarti kita mati. Maka selagi keluar masuk napas tak, mari kita gunakan hidup kita untuk senantiasa mempersiapkan bekal terbaik menuju Allah Subhanahu